Wifi-nya nggak bisa. Bisa. Pak Khalid, monitor, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya, karena sudah jam 8. Sementara saya mewakili mentor saya, Pak Untung, ya, mungkin sedang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Jumat ya, malam Sabtu ini kita berkumpul lagi, bertemu lagi di sebuah acara agenda yang spektakuler, luar biasa dari Halalpreneur, yaitu kelas akselerasi yang alhamdulillah dihadiri oleh orang-orang yang penuh semangat dari sahabat-sahabat Halalpreneur dimanapun Anda berada. Masya Allah, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, ada nggak ya? Insya Allah dari seluruh daerah berkumpul malam hari ini. Ini adalah anugerah yang sangat indah dari Allah yang patut kita syukuri, sama-sama kita bersyukur. Kita diberikan kenikmatan ya, nikmat sehat, dan bisa nikmat bersilaturahim dengan sahabat semuanya, bertatap muka dengan sahabat semuanya yang luar biasa, penuh semangat, wajahnya ceria, sumringah, Masya Allah, senyumnya luar biasa ya teman-teman semuanya. Baik, untuk mengawali kelas kita malam hari ini, ya kelas akselerasi kita malam ini, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah tadi, agenda kita pada malam hari ini penuh manfaat dan tentunya penuh keberkahan, insya Allah ya. Dan biar lebih semangat, biarpun suaranya nggak bisa keluar, nggak bisa terdengar, teman-teman silakan jawab salam kami dari sini ya, di tempat sahabat masing-masing, teriak aja penuh semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Siapa kita? Siapa kita? HNI. Sukses, sukses, sukses. HNI. Sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Mau sukses? Mau sukses? Caranya PCA Action. Masya Allah. Biarpun nggak terdengar suaranya teman-teman di mute, tapi saya lihat luar biasa semangatnya terdengar sampai sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini adalah para orang-orang yang insya Allah sukses di HNI, dan dalam insya Allah final sprint 2021 saya doakan yang berada di room ini semuanya bisa meraih Loyal Executive Director. Amin. Siapa yang kepingin banget ya Allah pingin jadi LED final sprint 2021, yang tunjuk tangannya, ya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan ya Allah. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan malam hari ini spesial ya teman-teman, kita akan belajar ya dengan seorang yang sangat luar biasa, karismatik, Masya Allah. Sekarang lihat apa namanya, identitas baru di kepalanya itu udah menjadi identitas ciri khas beliau ya. Makin ganteng, makin soleh insya Allah ya, dan makin sukses di HNI, dan layak patut kita sama-sama belajar kepada beliau ya. Saya menyebut beliau itu jenderal ya, Khalid Nawawi, Jenderal Khalid. Alhamdulillah saya banyak belajar dengan beliau, kami banyak belajar dengan beliau, dan ikut berbangga karena dulu kita sempat ya satu
apa namanya, satu lingkaran, satu lingkaran ya. Alhamdulillah, masya Allah ini banyak belajar dengan beliau dan setiap pertemuan dengan beliau pasti ada aja ilmu-ilmu baru ya. Dan teman-teman semuanya siapkan diri ya, siapkan juga alat tulisnya, jangan lupa catat karena daging semua nih pasti materinya nih, cakep banget pasti materinya nih. Sesuai dengan malam hari ini temanya cakep ya, dan siapkan alat tulisnya. Jadi gelas kosong teman-teman untuk siap diisi dengan air yang bersih. Gelas kosong aja nggak cukup, tapi gelasnya harus bersih juga ya. Biar air bersih yang dituang ke dalam gelas kita nggak ikut kotor, gelas kita juga harus bersih. Jadilah kita gelas kosong dan bersih yang siap menyerap ya materi malam hari ini yang akan dibawakan oleh seorang yang sangat luar biasa. Hampir di setiap agenda nasional pasti ada wajah beliau lah ya. Dan prestasinya juga sangat luar biasa di HNI. Ya, tak berpanjang kalam karena ini materinya bakalan padat nih ya teman-teman ya. Yuk kita simak, kita berikan sambutan yang meriah, applause buat mentor luar biasa dari Semarang hari ini. Kita datangkan khusus Bapak Khalid Nawawi. Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini sekalian ada kesempatan yang luar biasa. Seyogyanya saya di Pekalongan. Namun karena tadi pagi saya dapat WA dari istri sedang kondisi kurang sehat. Saya diminta pulang gitu kan. Saya langsung balik. Saya delegasikan semuanya ke mitra sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah di Semarang di rumah saya. Dan besok hari Ahad kembali lagi ke Pekalongan lagi sekalian untuk ada acara Factor gitu kan. Yang menarik sekalian hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan 68 calon loyal ex director dan ada para LED baru yang luar biasa. Hari ini terus bersinar Pak Muson dengan Bu Syarifah gitu kan. Biasanya kalau nama akun kan nama itu Syarifah Muson gitu. Ini kan kebalik, Muson Syarifah gitu. Maksudnya Pak Muson dan Pak Bu Syarifah ya. MS ya, mental sukses ya. Alhamdulillah. Dan ada top mentor kita Pak Faisal Medlar sebagai host dan Mbak Salian saya diminta untuk ngisi cakep ya. Apa itu cakep dan sebagainya. Memang Mbak Salian hari ini yang menarik adalah Mbak Salian. Kalau hari ini Mbak Salian pengen sukses di hari ini, salah satunya adalah merubah pola kerja yang sudah disepakati bareng-bareng bahwa kerja kita itulah kerja sesuai sistem HNI. Nah, kalau tidak sesuai sistem HNI, kadang-kadang banyak mitra itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Kalau dalam pekerjaan disebutnya SOP, Standar Operasional Prosedur. Kalau dalam bekam dia ada SOB, Standar Operasional Bekam, begitu ya. Kenapa ada SOP sekalian? Karena SOP ini membuat kita jadi ringan kerjanya dan menghindarkan dari bahaya. Kalau saya dulu bekerja di Astra, gitu kan, di Astra itu harus benar-benar ikut standar SOP-nya. Pakai misalnya kalau di tempat-tempat tinggi, pakai pengaman dan sebagainya. Supaya apa? Supaya pekerjaan saya lebih cepat dan terhindar dari bahaya. Banyak hari ini saya lihat orang semangat jadi LED, pengen jadi LED, pengen sukses di ini, tapi setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, itu nggak jadi-jadi gitu loh. Apa yang kurang gitu loh. Kerjanya udah bagus, udah luar biasa, dia jadi, dia belum mengerjakan kerja yang benar. SOP-nya belum dikerjakan. Maka kadang-kadang lama ya. Terkait dengan takdir juga ya. Suara saya bagus? Lancar Pak Khalid. Lancar ya. Jadi yang putus-putus biasanya ini karena sinyal ya. Itu. Dan hari ini saya sapa dulu berapa ada Pak Anas, Pak M. Anas gitu kan. Ini saya sejujurnya besok hari Ahad itu di Cikarang. Tapi kembali lagi saya lihat karena jarak dan waktu, kemudian diminta oleh tim Pekalongan, ada di Pekalongan sama Pak Ana, ya sudah saya bukan Pekalongan aja. Itu. Saya udah pengen ketemu Pak Muson, udah ketemu Pak Anas dan teman-teman yang luar biasa ya kalian. Namun kodaruahnya belum bisa ketemu. Mungkin nanti di inaugurasi LED, semoga Bapak Ibu sekalian inaugurasi berikutnya di bulan Januari itu kick off. Biasanya kan Januari kick off itu semua bisa hadir inaugurasi. Amin. Maka saya lihat tidak bisa dengan kata amin saja. Harus berjuang begitu ya. Harus berjuang. Siap? Nah, jika saya lihat kita pakai coret-coretan ya.
ada 72 orang insya Allah. Bisa lihat, kalau kita bilang bahwa kita kalau mau sukses ini, itu harus mulai dengan cara yang benar. Atau kalau disingkat namanya cakep. Harus cakep. Nggak boleh nggak cakep. Karena kalau nggak cakep nanti jadi nggak sukses gitu loh. Saya lihat di HNI itu tidak usah Bapak Ibu sekalian membuat jalan baru. Sudah ada jalannya. Layaknya kalau saya hari ini ke Pekalongan atau ke Jakarta itu, saya nggak perlu nyari jalan baru. Tapi saya tinggal ngikutin jalan yang sudah ada. Maka saya lihat ketika hari ini layaknya seperti kita naik gunung. Etape naik gunung. Itu ketika ada gunung sekalian, gunung kesuksesan, untuk naik ke situ, itu kita sudah dikasih jalannya. Untuk naik puncak. Dikasih jalannya. Dibimbing sama mentornya, sama mentor kita. Pokoknya dikasih arahan. Kalau bahasa sederhananya adalah Google Map-nya, Google Map. Arah untuk mencapai puncak kesuksesan. Maka saya lihat Anda nggak perlu nyari jalan baru. Karena jalan itu terlalu terjal saya lihat. Waktu Anda terlalu sayang untuk sia-siakan dengan cara try and error. Cari coba baru lagi. Karena merasa bahwa mungkin hari ini Anda sebagai seorang direktur. Sedangkan mentor Bapak Ibu sekalian cuma lulusan SMK. Mungkin Anda hari ini ASN. Sedangkan mentor Bapak Ibu sekalian adalah orang biasa. Nah, saya lihat di luar Anda jadi orang di luar itu ada profesor, dokter sebagainya, tapi dia ini orang yang paling tahu tentang hal inilah mentor Bapak sekalian. Dan mentor Bapak sekalian itu sudah terbukti sukses. Anda boleh tidak ikuti cara mentor kalau Anda sudah melewati burus mereka. Dan cara mentor, semua mentor mengatakan bahwa kerja yang benar, cakep. Kerja yang benar. Karena Bapak sekalian, kalau jalan yang nggak benar, Anda kalau lewati jalan yang benar, itu bisa jadi tersesat. Berapa banyak hari ini orang punya hutang di HNI. Gitu. Orang harusnya tambah uang, malah uangnya habis gara-gara tidak paham menjalaninya. Beberapa ada buka stokis atau DC atau AC Bapak sekalian, AC itu uangnya dipinjam-pinjemin, produknya dipinjam-pinjemin. Nggak balik duitnya, produknya habis, mitranya hilang. Kejadian begitu? Padahal mentor nggak nyontoin. Ada yang banyak hari ini terus banyak yang melakukan kerja-kerja kurang benar sekalian. Karena kalau kita sebagai mentor kita harus kerja benar. Kenapa? Karena kerja kita itu ditiru. Bahkan jangankan kerja benar sekalian. Cara berpakaian, cara ngomong, cara ininya. Kalau Bapak sekalian jadi mentor, itu sering menyalahkan mitranya, ya jangan salahkan kalau mitranya begitu juga ke mitranya ke bawahnya. Gitu. Maka itu kenapa saya lihat, itu kenapa disebutnya sukses itu mulai dari mana? Bukan cara kerja benar, Ustaz. Dari mindset yang benar. Mindset yang benar. Jadi saya lihat cara berpikir yang benar. Mindset. Mind itu pikiran, men-setting pikirannya. Itu kenapa saya lihat kita butuh namanya pergaulan atau 10 orang yang hari ini kita anggap sukses, namanya inner circle. Apa itu misalnya inner circle? Inner circle itu orang-orang terdekat kita. Kalau Bapak sekalian, saya dulu mau ngeriung, ngumpul bareng. Saya, Pak Faisal, Pak Haiban, Pak Badur Munir, Pak Mungson, Pak Kas Untung. Nah, ini udah Pak Kas Untung udah hadir ternyata ya. Ditunggu-tunggu Pak Kas Untung kada buka Zoom malah belum datang itu kelihatan ya, luar biasa. Ini kayaknya ada sesuatu yang ini ya. Jadi inner circle saya lihat, inner circle. Jadi saya lihat ketika kita menggunakan inner circle-nya itu ada 10 orang-orang yang punya penghasilan yang besar, otomatis penghasilan kita ya sebesar mereka begitu. Maka saya lihat kalau ada undangan HS, Zoom, apapun itu ngikut aja. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk kita mengambil aura positifnya. Gitu. Aura positifnya saya lihat, mindset. Itu yang menarik saya lihat ketika kemarin itu ada Ustadz ini ada itu kemarin pas acara milad di Jakarta gitu kan.
Jadi Pak Tomida itu bawa jas harga 2,9 juta gitu. Itu kata Pak Ustadz Dedi itu, mahal ya jas semua 2,9 juta ya. Apa kata Pak Fili? Oh, saat 2,9 mah murah itu. Harusnya itu jas 4 juta. Kalau saya colek, saat itulah kenapa pentingnya antum gaul sama Pak Fili, sama Pak Faisal. Kenapa? Karena nanti kalau kita gaul sama imam, 2,9 juta ya mahal jadi kebeli. Tapi kalau gaul sama Pak Fili ya murah jadi kebeli gitu loh. Itu mindset sekalian, mindset. Jadi kalau ditanya Fortuner mahal atau murah? Coba jawab di di chat. Kalau murah terus MR, kalau mahal terus MH. Ayo, mindset ini, mindset. Ayo, berubah mindsetnya. Saya tanya nih. Murah, mahal, murah. Nah, kalau Bapak sekalian mengatakan Fortuner itu murah, besok tugas Anda adalah datang ke dealer mobil Toyota, ada naik mobil Toyota Fortuner, ada foto di dalamnya. Berani nggak? Ayo. Kalau semua itu murah, karena yakin saya masuk masuk dealer Toyota itu nggak bayar dan nggak bakal dimarahin. Kalau ada sales Toyota marahin ibu karena ibu foto di depan mobil Fortuner, ngomong saya. Nggak akan mungkin. Itu masalah mindset sekalian. Masalah mindset. Maka sekalian mindset yang benar. Sebelum cara kerja benar dulu. Karena mindset itu membawa cara kerja benar. Maka penting sekalian, kita kenapa kita terus belajar. Bagaimana hari ini, Bapak sekalian, ketika hari ini Anda itu punya kapal. Ini materi yang saya ungkapkan ya. Kapal. Yang dia itu, kapal itu pengen mengangkut 10 ton. 10 ton ikan. Tapi yang Anda bawa kapalnya itu kapasitasnya 5 ton. Kayak mana, Bu? Dari mana 5 tonnya lagi? Nggak mungkin. Kalau Anda pengen punya kapal atau pengen punya ikan atau tangkapan ikan 10 ton, maka Anda harus membawa kapal berkapasitas minimal 15 ton. Maka ketika sekalian Anda punya kapal 15 ton, nyari 5 ton, ya mudah. Maka apa yang digedaikan misalnya? Kalau Anda pengen memperbesar penghasilan Anda, pengen jadi LED sebagainya, mindset yang benar, kapasitas diri Anda ditingkatkan. Masuk akal kalian? Nah, gimana cara meningkatkan kapasitas? Ya terus belajar, sharing, coaching, baca buku gitu kan. Baca buku TMB itu bolak-balik gitu. Kalau Anda nggak mau meningkatkan kapasitas diri Anda hari sekalian, layaknya Anda punya kapal yang isinya itu tidak akan bisa lebih dari 5 ton. Kita kenapa sekalian tukang ojek yang hanya kita kenal dari kita kecil ngojek sampai dia udah punya cucu dan mau meninggal masih ngojek juga karena dia tidak mau meningkatkan kapasitasnya. Kita kenapa sekalian kalau ada zoom begini ikut aja, ikut orang gratis ini. Dan apa? Pasti ada setiap mentor sekalian yang ngisi di kelas akselerasi ini, itu pasti ada ilmu baru menjaga habis semangat. Maka sekalian kerja benar, cara kerja benar, dimulai dari mindset yang benar bahwa HI ini adalah bisnis yang besar, bisnis sangat besar sekalian. Saya kemarin di Pekalongan berbicara bahwa HI ini bisnis sangat besar. Saya tantang pada orang-orang di sana. Dulu saya nggak berani, saya yang berani. Bapak sekalian, saya tanya pada sekalian, ketika Anda jadi pegawai, bisakah Anda punya penghasilan 1 miliar 1 hari? Bisa? Bisa nggak saya lihat 1 miliar 1 hari? Saya pertanyaan sekalian, sahabat Rasulullah SAW, Anda nggak punya penghasilan lebih dari 1 miliar 1 hari? Ada. Siapa itu? Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Itu Umar bin Khattab itu, saya lihat Umar bin Khattab itu, beliau itu punya penghasilan 122 miliar per bulan. Duh, kok sekarang ini? Per bulan sekalian. Bayangkan. Apakah Umar bin Khattab itu ubud dunia? Kalau kita hari ini sekalian,
diminta atau dijadikan semata jadi khalifah fil ard, menguasai angkasa raya ini. Bumi ini bersaisinya kita kuasain gitu ya. Ya masa coba kalau kita menguasai bumi ini, cukup nggak? Kalau misalnya kita punya uang 1 miliar 1 bulan, cukup ya sekalian? Cukup nggak kalau kita misalnya hari ini menguasai bumi ini dengan isinya itu 100 miliar 1 bulan? Nggak akan cukup. Dan saya tanya sekalian, ketika semua di sini ada berapa orang nih? 80 orang. 80 orang. Allah berikan rezeki setiap hari 1 miliar 1 bulan. 1 hari 1 miliar. Apakah rezeki Allah SWT itu habis? Saya tanya sekalian, habis nggak? Enggak. Maka sekalian hari ini kita bermindset. Kenapa? Karena kita butuh uang untuk memenangkan dakwah ini. Kita butuh uang untuk membantu saudara-saudara kita. Kita berdoa, ya Allah, saya pengen jadi bendaramu di dunia ini. Enggak apa-apa hari ini saya belum punya 1 miliar 1 hari. Tapi suatu saat nanti, itu pasti bisa. Nah pertanyaan sekalian, untuk bisa mencapai 1 miliar 1 hari, itu dengan cara apa? Apakah dengan dagang? Jual MAS, Bu MAS, Bu MAS, MAS, MAS. Apakah dengan kita jadi stokis saja gitu? Atau kita mau jadi pegawai seumur hidup? Maka sekalian, saya pernah dalam satu waktu saya ngisi materi begini. Kalau kita pengen punya 1 miliar 1 hari atau 30 miliar per bulan, maka sekalian omset yang harus kita terima itu minimal ada sekitar 10 kalinya dari bonus yang kita dapatkan. 30 miliar berarti sekitar 300 miliar. 300 miliar poin. Kalau dirupiahkan omsetnya itu sekitar kali 3.000. Hampir 3 triliun. Lebih 30 triliun omset grup. Kebayang sekalian? Aduh Pak, pusing Pak, ngomong triliunan, ngomong itu jutaan aja lah Pak, itu kan. Ya aduh, ya Allah, gitu kan. Ngomong 30.000 poin jadi LED aja udah mumet, nggak jadi-jadi gitu kan. Apalagi 30 triliun. Kayak mana itu omset begitu? Saya pengen berubah mindset ya sekalian. Itulah kenapa sekalian. Kalau mindsetnya benar, 36.000 poin, 80.000 poin, jadi kecil jadinya. Karena kalau otak kita kecil sekalian, kecil, maka insya Allah sekalian, suatu masalah pusing. Bayangin Pak, pusing banget Pak. Aduh, kalau pusing Bu, pegangan sebelahnya gitu ya. Maka sekalian, perlu dipahami bahwa kalau kita pengen punya 100 yang besar begitu ya, 30 triliun. Dan saya rasa 30 triliun itu tidak akan bisa mungkin. Tidak mungkin Anda itu jual sendiri. Benar? Pasti butuh namanya rekrut dan menduplikasikan kerjanya. Dan kalau kerja Anda nggak cakep Pak sekalian, agak berat diduplikasi. Sepakat? Benar. Bayangkan 30 triliun itu, kalau Anda punya 1 juta agen yang belanja setiap bulan 1 juta produk HNI, itu udah berapa? Udah 1 T omsetnya. Kalau 30 juta agen Anda hari ini, 30 juta agen hari ini, belanja 1 juta sebulan, dapat 30 T. Paham saya? Mudeng. 30 juta dibandingkan dengan penduduk Indonesia 272 juta. Itu baru 1%. Dan manakah di hari ini sekalian, Anda bisa rekrut orang Malaysia, Singapura, sedunia Anda bisa rekrut. Sedunia rekrut, itu satu dunia itu rekrut 7 miliar orang. Kalau 7 miliar sekalian, 30 jutanya gabung HNI di jaringan Anda, itu
tidak ada 0 sekian persennya. Saya pengen Mas kalian membesarkan ini. Jadi artinya saya lihat sebelum belajar kerja cakep. Pak, kerja cakep kan gitu-gitu aja. Iya. Gesit PCA 5 sampai 20 kali sehari. Follow up tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Home sharing 1 kali sepekan ke mentor, ke mitra setiap jalur. Bangun 10 jalur. Kan ini aja kan diungkapkan ini aja kan. Ini kan materi dasar ya saya lihat, materi dasar. Itu tapi ini doang, nggak ada yang lain. Kerjaan kita itu PCA, pola HS, PCA, pola HS, PCA, oh itu aja. Bahkan materinya itu nggak berubah saya lihat. Dari mulai demo greenwash, demo sabun, udah gitu aja. Saya hanya pengen gambarkan Mas lihat apa yang Anda kerjakan hari ini. Anda setiap hari bikin RKH, setiap hari bikin. Saya lihat beberapa kali itu lama-lama ada yang semangat ngerjain RKH-nya, ada yang sekarang semangat, besok enggak. Sekarang semangat, besok enggak. Terus gitu aja. Karena saya lihat, kembali lagi, mindset yang benar. Bahwa kalau bahasa hari ini, bilang PCA itu, beda banget orang yang mindsetnya benar dengan orang yang hanya mengerjakan saja. Bahasa kalian, Anda ini bisnis di ini, bukan sekedar hanya ngerjain doang. Alah, yang penting saya laporan lah di grup. Ya, daripada saya tanyain mentor, daripada mentor, ingat, mentor Bapak sekalian bukan bos. Bukan bos Anda. Jadi jangan terlalu menganggap dia itu sebagai bos Anda. Beliau adalah mentor kita, orang yang paling berjalan kita. Tapi bukan bos kita. Karena kita semua lah independent business owner. Mitra kita itu bukan anak buah kita. Jadi nggak bisa misalkan ayo gitu. Dipaksakan nggak bisa misalnya. Nggak bisa. Ya ada laporan di Pekalongan. Itu ada orang dipaksa pokoknya harus laporan. Stres gitu. Tapi kalau dari hati yang tulus Anda paham bahwa ini bisnis saya pengen menjadi bendara SWT, saya pengen nanti ke depan hutangnya lunas, ya baru kita hari ini punya hutang tidak lebih dari 1 miliar, udah pusing luar biasa. Bagaimana kita menguasai dunia? Maka saya lihat hari ini ketika umat Islam harus kuat, umat Islam harus kaya raya, ini strategi sederhana. Tapi kalau misalnya hari PCA yang dengan luar biasa, ingat dalam konteks PCA atau prospecting itu orang itu ngomong itu omongan kita itu konten isi materinya itu cuma orang 7%. Tapi gestur kita, body language kita itu mengaruhi orang 80% lebih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian PCA seperti lihat 2 Khadijah. Bapak sekalian sudah lihat film 2 Khadijah? Sudah? Coba kira-kira kalau ibu-ibu kayak Ibu Khadijah, kira-kira closingnya banyak nggak? Karena pertama saya lihat, dari mindset yang benar, menjadikan sikap yang benar. Oh ini bisnis besar. Berarti kalau bisnis besar, saya harus tampilannya rapi. Orang saya kerja di bank aja, kerjanya pakai rapi. Saya kerja di kantor aja sekalian, yang itu bisnisnya bos saya aja pakai rapi. Nah ini bisnis saya dan keluarga seumur hidup, 7 keturunan. Masa saya pakai seadanya, pakai sandal jepit prospek orang. PCA orang pakai sandal jepit. Iya pakai kerja dinas gitu loh, kayak dinas. Masih gimana Pak? Saya ketemu dengan teman. Beliau waktu kerja itu melipit rapi banget. Minyaknya rambutnya diminyakin, bajunya di setel rapi begitu kan. Begitu ngerjain HNI, sakarape dewi. PCA pakai sandal jepit. Itu kan prospek orang itu kan. Itu enggak pakai pakaian yang rapi seperti orang kerja. Loh, Anda kan ini bisa Anda sendiri. Ya meskipun nggak harus rapi-rapi seperti orang kerja, tapi minimal kan tampilannya rapi. Bahasanya juga disiapkan. Oh, saya mau ketemu dengan Bu Eni Sentiani.
Ini Bu Eni ini teman saya sekolah dulu, misalnya ya. Oh, dia itu senang sama ini, apa namanya, senang sama rajut. Nah, saya mau merajut, begitu. Disiapkan, gitu. Ini Mbak yang saya ngisi jadi ini ya, jadi pusing ya. Pak, kok aneh Pak yang ngisinya Pak ya? Nggak biasa-biasa ya kalau Pak ngisi gini ya. Di kelas-kelas biasanya kalau yang ngisi nggak begini, ya memang kayak saya kayak gini Bu, saya lihat. Jadi saya lihat penting banget bahwa kalau Anda PCA itu yang penting Anda yang bawa apa nih? Kalau bawa ada sesuatu yang besar, maka ketika kata kunci PCA Bu, ini saya bahas sedikit ya. Kata kunci PCA adalah ya, kalau orang itu nawarin kepada saya pasti gabung. Saya pasti beli. Karena kata kuncinya adalah Anda jangan berpikir memanfaatkan orang atau mengambil manfaat. Tapi kita menebar manfaat. Banyak orang, Pak, saya malu Pak kalau mau PCA Pak. Saya malu Pak kalau saya apa namanya harus door to door, harus ngomong ke teman saya. Saya malu Pak kalau mau PCA Pak. Aduh, gimana Pak ya? Terus aja itu. Jadi nggak PCA-PCA. Malah PCA itu sederhana misalnya. Saya lagi misalnya nih sederhana. Sedang tidak bawa produk. Gara-gara apa? Gara-gara lagi beli, misalnya beli kayak kemarin di Pekalongan itu, beli wedang jahe. Kalau di Pekalongan namanya wedang tahlil gitu. Jahe, dikasih gula, kasih jeruk nipis, kasih serai. Saya beli panas begitu. Lalu saya ngobrol sama yang ini, sama yang punyanya. Wah Mas, ini jual minyak wangi ya di belakang? Iya. Masih jual nggak? Enggak Pak, udah tutup. Oh kan tutup apa? Ya masih jual sih Pak, tapi nggak ini. Oh gitu. Udah lama jualan ini Mas? Udah lama. Wah ini bagus banget ya kalau di pinggir jalan gini Mas. Jadi halal mat HNI, keren banget loh. Oh, maksudnya apa Mas? Iya, saya kan orang Semarang. Lagi ke Pekalongan. Dia nanya, lagi ngapain ini? Dinas atau kerja? Enggak, saya lagi pembinaan mitra saya, bisnis. Oh bisnis Mas? Di mana? Di sini. Ya banyak ibu-ibu, ada ibu-ibu yang rumah tangga gitu kan. Oh gitu. Nah, ini kayaknya cocok Mas jadi saya ada di kampung aja di tengah gunung, apa namanya, jalannya susah masuk aja. Alhamdulillah Mas omset tiap lagi di sini. Oh gitu ya? Iya. Saya pulang, Mas minta nomor teleponnya dong. Saya tapi nggak bawa HP nih. HP saya di kamar. Coba nanti WA ya gitu. Tolong simpan nomor saya. Berapa Mas? Pak, nomornya 0857 sekian. BCA misalnya. Jadi itulah mindset yang benar. Ketika saya lagi di bandara lagi ngantri di toilet, ada tempat duduk di depan itu di Bandara Soekarno Hatta. Lalu saya nggak bawa apa-apa, semua saya titipin ke teman-teman di bandara itu. Saya ke kamar mandi, nggak bawa handphone, nggak bawa dompet dan sebagainya. Udah. Lalu ada orang, saya salaman, Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz dari mana Ustaz? Saya dari apa Malaysia. Oh dari Malaysia. Nah, antum dari mana? Oh, saya dari Eropa sama teman-teman begitu. Lagi apa? Jalan-jalan Ustaz. Oh, Ustaz di Malaysia ngapain Ustaz? Oh saya mau kerja. Oh kerja. Ustaz udah tahu HNI belum? Belum. Apa itu HNI? Doa ngomong kanal panjang lebar, produknya sebagainya. Dan luar biasa saya lihat. Oh, Ustaz boleh nggak minta nomor teleponnya? Tapi saya nggak bawa HP Ustaz. Nggak bawa HP Ustaz. Boleh saya pinjam HP-nya? Nanti saya simpan nomornya. Oh iya nih HP-nya. Itu saya situ ya. Orang itu saya lihat baru ketemu sekali, lalu beliau masuk ke dalam. Kemana? Kamar mandi. HP-nya dikasih ke saya. Coba. Itulah namanya Bu, gestur. Tubuh kita itu menentukan keberhasilan PCA salah satunya. Maka kalau kita lagi PCA, saya lihat, ingat, matanya berbinar-binar, senyumnya sumringah, dan gerak tubuhnya bersahabat. Jangan ada PCA itu cemberut aja. Udah belum mandi, belum gosok gigi, masih pakaian seadanya gitu loh. Karena bisa lihat yang dipercaya orang itu awalnya bukan hanya HNI, tapi siapa? Kitanya gitu loh. Penampilan kita. Jadi kalau mindset kita benar bahwa ini bisnis besar, ini bisnis keluarga saya, anak cucu saya yang akan mengangkat harkat martabat keluarga saya, maka saya akan terangkan ke orang itu benar sampai gebrak meja kalau perlu gitu loh. Karena saya tahu ini bisnis besar misalnya. Saya udah mudeng. Kenapa saya di awal tuh ngomong mindset? Yang mudeng tulis M, yang nggak mudeng tulis T.
Oh, alhamdulillah saya udah paham ya. Jadi nggak saya lihat, kalau saya tahu nih bisa ini bis gede banget tuh ya, gede banget, luar biasa besar, maka setiap orang ketemu harus kenal dengan saya bahwa saya HNI, begitu. Nggak peduli mau dia mau gabung mau enggak, itu urusan dia. Urusan saya misalnya, urusan saya adalah saya bergerak ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang saya ajak gabung HNI, ketika orang saya tawarkan pada HNI, ketika orang mitra saya bina, dia nggak aktif, dia nggak malah ngeremehin saya, dia malah macam-macam saya lihat itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya lah saya bergerak, bekerja, gitu. Maksimal. Kenapa saya pengen sukses? Hasil biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Urusan saya urusan berusaha, berikhtiar maksimal setiap hari. Setiap hari. Makanya kalau ketika ada orang remehin, ini ML apa ya? Iya Pak, emang ML. Kenapa Pak? Oh, ML emang nggak bisa sukses. Oh gitu Pak. Boleh saya tahu Pak, Bapak kerja di mana? Oh saya di BUMN. Gaji berapa sebulan? 10 juta rupiah sebulan. Mantap banget Pak. Itu. Untung dia nggak nanya berapa bonus saya begitu. Tadi ada apa namanya? Ada kawan anak saya, Askia, yang PAUD, datang sama ibunya. Saya tanya, Bu, suaminya kerja di mana? Di BUMN. Oh BUMN. Oh gitu. Pulangnya berapa bulan sekali? Kadang 11 kali Mas. Ya Allah 11 kali. Saya aja nih apa namanya pulang dari Pekalongan nih, nggak bisa Pak, seminggu aja udah suruh pulang sama istri gitu. Nggak bisa jauh-jauh sih saya begitu. Ya apalagi sebulan, ya Allah Bu, sebulan. Saya nggak kebayang itu ya Allah. Luar biasa sekali. Hari ini saya bisa bilang begitu, dulu nggak berani. Tapi setelah saya bergaul, lah itu pentingnya bergaul dengan para LED, dengan Pak Faisal, dengan Pak Namin, Pak Amin, terus dengan Pak Erwin, Buya Muslim, bergaul, maka lama-lama saya jadi pede. Kenapa? Setelah tidak langsung misalnya, omongan mereka saya dengar. Gitu ya. Jadi 100 juta itu kecil ya. Jadi kecil. Kita kenapa pentingnya misalnya bergaul? Maka berani bergaul, datang ke rumah mentor-mentor lain. Datang berguru, kenal, sapa, Assalamualaikum Ustaz Muslim, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sampai beliau kenal dengan kita. Sampai beliau itu mendoakan kita. Itu pentingnya bergaul. Kenapa sekalian? Kalau ada hari ini mengerjakan HNI karena disuruh mentor atau malu kalau di grup ada store RKH, ada nggak store RKH sendiri, ya berarti apa? Berarti dalam diri Anda itu ada masalah itu sebenarnya. Kenapa kok sekarang belum jadi LED itu di situ? Karena belum ada passion, belum ada gregetnya di HNI. Bisa jadi karena Anda melihat HNI itu bisnis biasa. Oh, jual MHS, untung 15.000. Gitu. Tapi kalau Abah sekalian bayangin bahwa saya punya rumah di Bogor yang dulu teman-teman pada ke sana itu. Itu sekarang dikontrak orang sebulan 750.000. 750.000. Dengan harga kalau ditaksir sekitar 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta. Ya luar biasa sekalian. Luar biasa adalah kalau saya punya bonus 750.000, berarti nilai investasi saya di HNI senilai 300 juta rupiah. Bayangkan kalau saya punya bonus 10 juta di HNI, berapa nilai aset di saya? Kalau itu nggak pernah dibayangkan saya lihat, maka LED kadang-kadang malu ketemu pengusaha yang lain. Aduh Pak, bonusnya baru 10 juta Pak. Mereka udah omsetnya ratusan juta. Ketika kita punya ini misalnya, maka kita jadi PD ke siapapun. Ketemu pengusaha, kita PCA. Ketemu gubernur, kita PCA. Ketemu ustadz besar, kita PCA. Kenapa? Niatnya menyebar manfaat untuk umat. Kalau hari ini misalnya Anda sekedar, oh saya PCA dia, biar jadi manajer. Nanti kalau dia jadi manajer, saya jadi SM. Saya mau PCA dia nih, nanti dia jadi apa? Jadi manajer, nanti istri saya jadi SM. Kalau istri saya jadi SM, saya jadi ED, saya jadi LED. Maka sekalian pasti malu lah itu. Tapi kalau niatnya menebar manfaat sekalian, pokoknya saya kerjakan menebar manfaat pada umat. Kata mentor, pokoknya PCA 20 kali sehari. Nggak boleh pilih-pilih, nggak pakai tapi, nggak pakai nanti, kerjakan. Udah kerjakan. Kalau 20 kali PCA kok belum ada
belum ada hasil, enggak masalah saya lihat. Tidak ada kata gagal. Kata orang, gagal itu kan N+1. Kata orang itu, sukses itulah N+1. Itu sukses. Gagal +1. Kalau 10 kali gagal, 11-nya jadi berhasil. Kalau dalam hal ini saya lihat, tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Kenapa saya lihat? Karena HNI itu kita siap produk halal. Pertanyaan saya lihat, produk HNI produk halal. Sepakat? Kita mengajak orang hijrah produk kepada produk yang lebih jamin halal. Punya muslim Indonesia. Itu nilai ibadah enggak? Kalau nilai ibadah, berarti kalau nggak closing berarti gagal. Enggak. Pasti dapat pahala. Jadi saya lihat, nggak ada namanya gagal. Ada tiap hari PCA itu, orangnya belum closing, orangnya belum mau beli produk, orangnya belum jadi member, orang itu nggak masalah saya lihat. Nggak masalah. Kenapa setiap hari jadi ibadah mensiarkan produk halal? Jadi kalau kita niatnya saya lihat, niatnya lillah, maka tidak akan pernah lelah dan tidak pernah pede. Pokoknya semua orang direkrut yang bernyawa, yang napak kakinya. Jadi kalau ibu-ibu siang malam-malam begini keluar rumah, lihat orang pakai putih-putih nggak napak kakinya, jangan diprospek. Itu bukan orang biasanya. Jadi sekalian, itu nggak ada malunya. Kenapa? Karena PC itu nggak usah dipikir-pikir yang aneh-aneh, Pak. Assalamualaikum, Pak. Di pasar, misalnya di pasar nih, ini Bu Mega nih, di pasar. Di pasar kita nenteng tas pesek atau nenteng tas PCA. Ada di pasar. Assalamualaikum, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi nungguin siapa, Pak? Oh, saya lagi nungguin ini, Pak. Lagi nungguin nungguin istri saya lagi belanja. Oh, istri belanja, Pak. Oh, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Tambun. Oh, sama dong dengan saya di Tambun. Emang Tambun sebelah mana? Itu loh di dekat Blok Kapal. Oh, Blok Kapal. Bapak nggak kerja, Pak? Enggak, saya lagi masuk siang. Oh, masuk siang. Udah berapa lama kerja ya, Pak? Saya kerjanya udah 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun, Pak. Luar biasa banget gitu. Kalau kita hanya welcome misalnya dengan gestur tubuh yang bersahabat, senyum yang sumringah, mata yang berbinar-binar, orang itu respect dengan kita. Dia seneng. Kalau dia ngobrol, ya Mas atau Mbak atau Ibu ngapain, Bu? Oh, saya nih sedang ini, Pak, sedang nyari mitra bisnis gitu. Oh, mitra bisnis, bisnis apa, Mas? Oh, bisnis apa, Mbak? HNI. Apa itu HNI? Halal Network Internasional. Ya, pasar halal, Pak. Hari ini kan kita pengen bangun bisnis, Pak, ya. Nah, ini lagi belajar bisnis, Pak. Nah, ini saya lagi bawa contoh produknya. Apa aja produknya? Ini ada extra food, Pak. Ini anak saya, Pak. Kalau minum extra food ini alhamdulillah baik, Bang. Sehat itu, Pak. Oh, ini ada, Pak, kopi Seva Premium, Pak. Itu moncer lah pokoknya. Produk stoknya muncul. Itu seperti saya tadi. Itu yang saya lakukan. Pak, saya kan bonusnya belum gede, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau nanti tanya, nanti kalau saya ngomong bonus gitu, nanti dia nanya, memang Ibu bonusnya berapa, Bu? Gitu. Nanti kalau bonusnya berapa? Semangat banget nge-hire nih, Bu. Oh, nggak apa-apa. Ya, Pak, bonusnya memang belum besar. Baru Rp100.000 sebulan, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang namanya lagi mulai, tapi saya yakin, Pak, suatu saat nanti, Pak, bisa punya penghasilan Rp10 juta sebulan, Pak. Dan saya pengen Bapak juga ikut menikmati hasilnya. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Kalau si Mbak dapat Rp10 juta sebulan, nanti saya ikut. Oh, siap, Pak. Kita ini, Pak, kita buktikan nanti. Ya, boleh, Pak, minta teleponnya, Pak. Gitu. Jadi kita lihat, PCA itu tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Semua berhasil. Ketika ada orang kita PCA, nggak mau 5-20 kali. Makanya 5-20 kali itu, Bu, sambil jalan, sambil aktivitas. Gitu, sambil aktivitas. Misalnya Ibu ke pasar, ketemu teman. Bro, lagi ngapain? Oh, lagi nyantai nih. Udah ngopi belum? Belum, ngopi dulu ya. Kopi apa ini? Oh, ini kopi enak banget nih. Kopi Seva Premium. Itu ada pasar buminya. Berarti keren dong. Iya, keren. Begitu minum kopi, ajak. Itu udah punya kartu diskon ini belum? Belum. Daftar lah. Wah, MLM ya? Iya, emang kenapa? Nggak suka lah MLM. Alah, ente sama teman sendiri.
Ngapain sih mikir-mikir, udah daftar aja. Berapa daftarnya? 30.000, yaudah buat temen deh daftar begitu. Tinggal nanti di follow up sekalian. Banyak orang pinter PCA-nya, tapi kadang-kadang follow up-nya lemah. Berita saya kemarin itu, wah datang ke setiap hari itu, pasti home sharing di mana? PCA di mana? Di sekolah-sekolah. Guru-guru lagi pada sibuk kerja tugas, dia ngomong aja, ngomong, luar biasa. Saya bilang, Mom, ini kalau Mom nggak ready ini, kebangetan itu loh. Udah tiap hari PCA, tiap hari HS, kok nggak jadi ready juga? Wah kebangetan ini. Apa kata mentornya? Iya Pak, beliau mah ratunya HS. Tapi sayang Pak, follow up-nya lemah. Loh, emang penting Be? Oh penting banget Bu. Ya Allah. Sebentar, tas laptop. Baterainya CF. Oke. Nah, penting banget. Gimana follow up-nya Pak? Oh follow up itu namanya dia kali pertemuan kedua. Mungkin pertemuan pertama dia belum fokus, belum connect. Namanya di jalan Bu. Namanya teman lagi punya masalah mungkin dengan suaminya, di follow up. Makanya Mas Alian, kata kunci PCA itu Bapak Ibu sekalian usahakan ada produk. Biar ketika kita ceritain produk HNI, lalu kita cerita produk yang kita bawa, orang mau beli atau mau nyoba ada produknya sehingga mudah di follow up. Sehingga orang mudah di follow up, Mas Alian, mudah di follow up karena dia cerita produk. Kalau begini, Assalamualaikum Bu Diana, gimana kemarin? Itu kan Bu Diana kan main beli extra food ya buat anaknya. Itu gimana? Sudah diminum belum? Waduh, Mbak, belum Jangan apa belum? Anakku masih ada vitamin lain. Oh, diminum aja Mbak, pasti beda kok. Atau nih, ayo Pak Anas kemarin kan beli ini ya, beli PGH ya? Iya. Udah cobain belum? Belum Mas. Orang PGH kalau saya di rumah masih banyak. Oh, cobain Mas. Sebelah kiri pakai pas lagi di rumah, yang sebelah kanan pakai PGH. Loh, itu iya biar kerasa nanti bedanya. Oh gitu ya, iya. Maka sekalian follow up tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Kalau lebih dari itu, biasa orang yang semangat jadi stoknya nggak jadi semangat. Orang yang semangat daftar nggak jadi daftar gitu loh. Maka sekalian setiap RKH Anda itu usahakan ada follow up-nya. Follow up. Nah, ini seperti Bu Mega ya. Bu Mega Damayanti itu. Follow up itu kalau orang udah beli produknya saya lihat, Anda udah jago jualan, Anda udah jago rekrut, udah jago prospek, maka gampangnya adalah segera di WA. Kalau saya misalnya WA-nya gini, Assalamualaikum, saya sebutin namanya, Mbak Nur, gimana kabarnya? Makanya ketika saya prospek PCA, menyimpan nomor telepon, itu plus embel-embel di belakangnya. Misalnya, Pak Muson Cikarang, Pak Anas Cilengsi, Bu Diana Tangerang, atau misalnya Bu Rita Yusnita, Bandara Suta, begitu. Supaya apa? Pak Muson, suaminya Bu Sarifah, begitu. Supaya apa saya lihat? Supaya begitu Pak Muson, Pak Anas, Bu Diana, Bu Rita, telepon saya, WA saya, ingat saya, oh ini Pak Muson nih. Begitu orang telepon, klik, langsung kita angkat. Assalamualaikum Pak Muson, gimana kabarnya? Senang nggak orang? Senang. Ingat Mas Alian, kita tuh bisnis sama manusia. Maka tidak boleh kita itu meremehkan mitra. Nggak boleh. Calon mitra apapun. Maka kita itu tulis namanya itu benar-benar Bu, benar-benar dengan kapan itu nih. Telepon. Bayangkan coba kalau ada telepon sama orang. Ada telepon, saya Bu Diana telepon saya. Assalamualaikum Pak Khalid, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini siapa ya? Bu, Pak Khalid nggak kenal saya. Padahal saya mitranya. Coba kecewa nggak Bu? Coba kalau misalnya, oh Bu Diana gimana? Anaknya udah sehat belum? Itu si ini ya misalnya contoh anaknya. Ini udah sehat belum? Itu seneng banget saya lihat. Seneng banget. Itu follow up saya lihat. Jadi disimpan nomornya benar-benar baik-baik gitu loh. Makanya sekalian jangan gonta-ganti nomor telepon.
Kalau orang itu nomor teleponnya nggak pernah ganti bertahun-tahun, tandanya dia bisa dipercaya. Itu kata kuncinya. Kalau nomor gonta-ganti lagi-lagi, ya Allah Bu, orangnya gimana kok? Nomor ganti lagi Pak, nomor ganti lagi. Bisa dipercaya misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada follow up ya, ada follow up itu, follow up, satunya menanyakan, sudah dipakai belum produknya? Gimana Pak? Karena kadang-kadang ada orang beli produk HNI itu awalnya karena kasihan sama kita. Daftar HNI karena kasihan sama kita. Dia daftar. Gitu loh. Maka di follow up ditanya, Bu extra foodnya udah diminum belum? Kopinya udah diminum belum? Aduh, saya nggak boleh minum kopi Mas. Mas saya lagi kambuh nih. Oh gitu. Nggak apa-apa Bu. Ibu makan dulu, nanti 1 jam kemudian minum kopinya Bu ya. Itu obatnya kok. Bener nih nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Bu. Saya juga dulu punya mah kok gitu. Jadi orang itu saya lihat itu harus senang dulu dengan produknya dulu, baru bisnisnya. Maka follow up itu dalam rangka untuk apa? Supaya orang itu supaya orang itu yakin dengan produk HNI. Jatuh cinta berulang-ulang dengan HNI gitu loh. Baru nanti kalau sudah sering pakai saya lihat kita datengin untuk adain HS. Udah nyaman nih. Ayo apa namanya? Bu Diana, saya mau ke rumah nih. Mau cerita produk HNI yang lain. Bu Diana boleh nggak? Kalau misalnya Bu Diana panggil tetangganya, saudara-saudaranya. Panggil aja saudara-saudaranya, datang ke rumah, oh nanti saya cerita produk HNI dah. Aduh Mbak, aduh Mas, nanti nggak datang gimana? Nggak apa-apa, yang penting diundang gitu. Siapa ya? Udah tetangga aja diundang. Undangnya gimana? Udah nanti ngumpul-ngumpul. Kita mau cerita produk HNI, bagus begitu. Loh berapa yang diundang? Kalau mau ngundang HS itu 50 orang yang diundang, yang datang 5. Jadi jangan pede. Wah, saya Pak sudah ngundang 15 orang Pak. Saya yakin Pak semua datang. Wah, nanti terlalu 1, 2. Itu. 50 orang diundang, 5 datang. Kecuali kalau ada itu Ustadz, Pak Yai, Ajengat, Bu Dokter, Pak Dokter. Kalau kita ini adalah orang biasa sekalian, ngundang HS pertama kali HS presentasi sama mitra, itu kan kita mendampingi mitra, mereka bisa bilang, Bu, Ibu undangnya yang banyak ya. Ibu rumahnya muat berapa orang? 10 orang. Berarti Ibu wajib ngundang 100 orang. Lupa. 100 orang Pak, nanti kalau datang semua gimana Pak? Insya Allah Bu. Biasanya sih yang diundang 100 datang 10. Ada datang itu. Mohon maaf Pak ya, yang datang cuma 2 orang. Nah, Ibu ngundang berapa orang? 15 orang. Oh, bagus Bu. Oleh Ibu ngundang 15 orang, ya datang 2. Karena biasanya itu Ibu ngundang 15, ngundang 20, baru datang 2. Makanya kalau misalnya Anda ngadain HS atau datang ke tempat HS itu, usahakan itu datangnya lebih awal waktu. Bantuin mitra yang gelar tikar, nyiapin air minum, bersih-bersih, gitu. Bahkan saya lihat beberapa leader itu kalau HS itu turun dari mobil jauh, jalan kaki gitu, pakai sendal, nggak pakai sepatu mengkilap. Kenapa? Kadang-kadang HS-nya itu di pelosok-pelosok daerah, di tempat-tempat kumuh bahasa gitu, di rumah-rumah yang wah luar biasa, hawanya panas begitu. Ya kita santai aja Bu. Kenapa? Niatnya menebar manfaat ke seluruh umat. Jadi artinya saya lihat HS ini jantung bis kita. Dengan HS itu orang jadi paham, oh ini toh yang namanya extra food. Oh ternyata extra food itu bisa buat ini ya. Maka sekalian HS itu kan ada 2, HS presentasi dan HS pembinaan. Gitu. Kalau presentasi itu ngomongnya produk talk sama peluang sukses. Kalau pembinaan ngomong kerja benar sama produk knowledge, penguatan. Presentasi orang yang belum daftar, pembinaan mereka yang udah jadi agen, jadi ABI, jadi manajer dan sebagainya. Jadi saya lihat kata kuncinya itu kerja kita cuma 4 in doang, 3 ini. PCA follow up HS, PCA follow up HS, PCA follow up HS, terus saja itu kerja benar.
Makanya sekalian kalau PCA, kalau home sharing itu dengan hal sederhana. Contoh, kalau Bapak sekalian nemenin mitra Anda itu HS presentasi, usahakan materinya itu jangan berubah-ubah. Itu yang betul-betul. Datang ke Panas, ngomongnya MHS adalah. Datang ke Burita, ngomongnya MHS adalah. Datang ke Budiana, ngomongnya MHS adalah. Nanti 3-4 kali Ibu ngadain HS dan isinya sama, maka bisa bilang, oh kalau itu doang Pak, saya bisa ngajarin sendiri. Nah itu kata kuncinya, duplikasi. Tapi kembali lagi sekalian, Anda mau dikasih tahu atau misalnya Anda mau diberitahu mentor bahwa cara sukses adalah cara kerja benar, tapi mindset Anda bukan di HNI, passion Anda di HNI sekalian, ya Anda bayangkan, aduh, alhamdulillah, nanti mau PCS siang aja, pagi-pagi masih pada sekolah, nanti siang, aduh kok siang panas ya, nanti aja sore, wah sore hujan ya, malam ya malam udah pada tidur, itu aja tiap hari misalnya. Maka kalau misalnya kalau Anda punya rencana kerja dia benar, itu malamnya sudah selesai. Besok saya mau ke sini, dihubungi, di WA, janjian. Kalau kita ngomongin HNI, ngomongin produk HNI, dan sebagainya. Maka itulah sekalian, pentingnya bahwa mindset yang benar. Ketika saya membuka mindset saya itu, bahwa ini bisnis saya, yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan bisnis saya. Maka mulai dari situ saya tidak mau bergantung dengan siapapun, termasuk dengan mentor. Kalau Anda minta saya nanya, siapa Pak leader kita Pak? Saya. Itu Pak saya siapa? Belum siapa? Itu mentor leader kita, LED kita. Kalau ketemu itu mbahnya kita. Tapi saya pastikan yang bertanggung jawab atas kesuksesan Anda saya, bukan beliau. Maka saya nggak mau bergantung sama mentor misalnya. Nggak mau bergantung mentor. Bukan nggak butuh mentor, bukan. Nggak bergantung sama mentor. Karena bisnis saya. Saya PCA nggak perlu disuruh. Saya HS nggak perlu disuruh. Nggak perlu dikoreksi. Nggak perlu dievaluasi. Gitu loh. Karena ini kerja saya. Saya mau sukses. Saya mau kaya. Saya pengen lunas utang. Saya pengen haji. Saya bukan mentor saya. Kalau mentor hari ini bisa lihat bonusnya gede karena saya bekerja bersama, nggak masalah, itu rezeki beliau masing-masing. Urusan beliau dengan Allah SWT. Urusan saya lah bekerja. Karena saya dan mentor bukan anak buah. Bukan antara bos dengan anak buah. Tapi kemitraan. Jangan hari ini lihat kalau mentor nanya baru kirim RKH. Gitu. Kenapa Bu? Kalau nggak dikomen di di grup, nggak bikin lagi. Papa nggak komen di grup Pak, saya malas gitu. Nah emang ibu itu kerja sama mentor. Karena ibu kan bisnis. Ibu bisnis, Bapak Ibu sekalian pengen sukses gitu loh. Ya usah Pak, bergantung sama mentor. Kalau mentor Bapak sekalian nggak bisa datang HS, isi sendiri, sebisanya. Berapa saya nggak bisa ngomong, belajar. Bismillah. Gitu. Anda boleh nggak pede sekalian? Anda nggak boleh nggak pede nggak Bu, tapi Anda harus PA. Yakin bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Cukup 1-3 kali dampingi mentor, sisanya jalan sendiri, gitu. Jalan sendiri gitu. Bismillah, pasti bisa. Kalau Bapak bisa nggak pede, tandanya karena Bapak sekalian mengambil manfaat orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian menebar manfaat, pede aja. Oh, saya ini menjalankan ini bukan karena mentor saya. Bukan saya pengen dapat bonus gede, bukan. Tapi karena saya pengen mencari keridhaan Allah SWT. Saya pengen mencari cintanya Allah SWT pada saya. Saya bekerja keras untuk keluarga saya. Saya pengen lepas dari lubang kemiskinan. Saya berusaha di HNI. Saya berjuang di HNI. Semoga dengan setiap tetesan keringat saya itu memadamkan api neraka. Bismillah ya Allah. Maka kalau nggak pede sekalian, Anda baca doa. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wal uqtatam bilisani yafqahu qouli. Ya Allah, hari ini saya mau PCA sekalian.
Saya mau PC sama Bu Rita. Saya mau PC sama Bu Diana. Saya mau PC sama Pak Agus. Saya mau PC sama Bu. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya Allah, tuntun lisan saya untuk ngomong. Saya mau ngasih HS pertama kali nih. Ya Allah, tuntun lisan saya untuk bisa ngomong. Kaitkan Allah SWT sekalian. Gak usah nggak pede. Biar datang aja. Bismillah. Meskipun nanti ngomongnya pelegak-pelegu. Ngomongnya salah-salah. Nggak sehebat mentor-mentor yang ngomong sekalian. Nggak masalah. Karena bisa yang ngomong begini saya sekalian itu karena berulang-ulang dilakukan. Ribuan kali melakukan sekalian. Allah bisa karena biasa. Dulu kalau saya ngomong nggak jelas. Dulu kalau saya ngomong kecepatan. Orang nggak paham dengan apa saya ngomongkan. Tapi kalau setiap hari dilatih lagi, terus setiap hari saya lihat, yakin saya pintar sendiri. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau Anda misalnya nggak pede, yakin Allah SWT itu sudah memilih Anda tepat untuk di HNI. Datang saja Bismillah, ya Allah, Bismillah, ya Allah, Bismillah. Tuntun saya, ya Allah, ngomong apa ya saya, pokoknya, ya Allah, saya pokoknya ikut aja dah, gitu. Ikut aja. Nanti ya sekalian, Anda ngomongnya nggak jelas, tapi semangat-semangat mereka. Karena ingat sekalian, kata kuncinya, seseorang gabung di HNI, di grup kita, seseorang gabung di HNI, di jaringan kita, daftar HNI, menyerahkan KTP-nya itu bukan karena hebatnya kita prospek. Karena Allah SWT sudah membuka hatinya, sehingga dia gabung bersama kita. Nggak bisa kita bilang, oh itu karena saya itu dia sukses. Oh itu karena dia tuh, kalau dulu saya rekrut jadi aktif. Nggak bisa. Itu semua karena Allah SWT. Maka kalau itu hasil dari Allah SWT, yang penting kita memaksimalkan ikhtiar. Belajar. Cara belajar paling baik adalah learning by doing. Ngerjakannya dengan apa? Langsung di lapangan. Kalau nggak pede, kalau mentor ada waktu minta tolong sama mentor. Pak mentor, boleh nggak hari ini saya dampingin sekali aja. Saya pengen lihat cara HS itu kayak mana yang ini. Lihat PCA kayak mana yang bagus begitu. Tapi jangan terus-terusan dampingin mentor misalnya. Misalnya saya tanya hari ini, Bapak Ibu sekalian pengen punya mitra yang mandiri atau bergantung sama kita? Tulis. Yang pengen mitra yang mandiri tulis M. Yang pengen bergantung tulis B. M. Nah kalau Bapak sekarang pengen mitra yang mandiri, harus mandiri. Gitu. Harus mandiri gitu. Kalau Anda pengen mitra Anda mandiri, Anda harus mandiri dari sekarang. Pak, besok ada bos. Oh siap, saya ngisi sendiri begitu. Dengan sebisa saya. Pak, saya nggak punya proyektor, Pak. Nggak apa-apa, pakai papan tulis. Nggak ada papan tulis, pakai kalender. Nggak ada kalender, pakai ubin, gitu. Sebisa kita. Karena yakin sama saya, mitra kita itu aktif. Bayangkan saya lihat setiap akhir bulan, omset meningkat terus. Ribuan tangan-tangan itu nginput. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggunakan Mas kalian? Kalau bukan Allah SWT gitu loh. Jadi tidak bisa kita itu ngomong, oh itu karena saya itu. Kalau dia bukan karena saya itu, dia nggak bisa jadi apa-apa itu. Wah hati-hati itu. Karena kesombongan itu Mas kalian, kesombongan itu selendangnya Allah SWT. Barang siapa pakai selendangnya Allah SWT, siap-siap dapat bencananya. Maka saya bilang, ada mitra saya jadi LED itu, alhamdulillah itu bukan karena saya. Karena beliau yang hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Kemarin saya HS itu, saya cuma manis doang. Saya cuma ngomong 5 menit, nggak ada. Lain sudah selesai, saya kasih mitra itu. Sisanya silahkan mitra, terserah mau ngomong apa terserah, gitu. Nggak akan saya salahkan begitu. Bahkan saya pura-pura telepon keluar kadang-kadang. Biar mitra itu lebih pede kalau nggak ada saya. Bahwa hari ini sekalian, hari ini sukses dia ini itu ada satu kepastian. Tinggal hari ini kita berjuang, ikhtiar maksimal, tugas kita. Perkara hasil Allah SWT. Maka kalau bikin RKH, bikin kerja benar, PCA, follow up HS itu, jangan karena mentor. Jangan karena Anda ikut kelas akselerasi di setiap grup,
itu ngirim RKH, Anda jadi kalau nggak kirim RKH kayaknya nggak enak ya. Nggak begitu, Bu. Saya bikin RKH karena saya pengen sukses. Saya bikin RKH karena ini kewajiban saya. Ini bisnis saya ini. Gitu. Bisnis saya. Nanti kalau yang apa namanya kalau acaranya nggak yang isi bukan Bapak nggak seru, Pak. Nggak masalah. Karena sekalian Anda tidak harus pintar di panggung, tidak harus jago di panggung. Yang paling pasti Anda harus jago di lapangan. Berapa banyak kali sekalian saya pintar ngomong begini, kalah sama orang yang biasa-biasa aja. Pak Puput, terus ada Pak Antang Setiawan, banyak. Yang mereka tuh jangan kok bisa ya. Karena memang Bapak sekalian, kembali lagi ini bisa syariah. Maka ada hal-hal yang memang kita perlu kerjakan. Mungkin kalau ketemu dengan mentor HNI, dia pakai tasbih di jarinya itu dalam rangka apa sekalian? Rangka berbanyak istighfar. Karena kita tahu sekalian, yang memberikan rezeki, yang menurunkan orang jadi gabung sama kita, memudahkan bisnis kita ini bukanlah kerja-kerja kita. Itu kerja-kerja langit, Allah SWT yang membantu. Kalau kita terlalu hebat sekalian, terlalu hebat menggunakan otak kita, seakan-akan bahwa kalau cara ini pasti sukses gitu, maka biasanya jadi kecewa. Tapi kalau kita niatnya bahwa saya ini PCA, saya follow up, saya HS, dalam rangka menebar manfaat ke seluruh umat. Saya bahagia ketemu HNI. Saya bahagia punya teman-teman baik. Saya bahagia bisa konsumsi produk halal tiap hari. Saya bahagia dapat tambahan penghasilan. Dan saya ingin setiap orang yang kenal dengan saya mendapatkan kebahagiaan sama bersama saya. Maka setiap hari saya akan lakukan itu. Demi apa sekalian? Demi setiap orang saudara saya itu sama bahagia dengan saya ketemu HNI. Kalau mereka hari ini belum gabung, nggak masalah. No problem. Mungkin besok gabung. Kalau besok belum gabung, nggak apa-apa. Mungkin tahun depan, mungkin akhir tahun, gitu. Nggak masalah. Tapi yang pasti sekalian, ada malaikat yang terus mencatat setiap langkah-langkah kita menebarkan siar produk halal. Setiap kita merubah nasib kita. Maka sekalian sudah lagi tidak ada kata nggak pede, malu, buang itu jauh-jauh. Kenapa? Karena niat kita adalah membesarkan Allah SWT. Niat kita meraih ridho Allah SWT. Niat kita itu masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan, mensiarkan produk halal. Barang siapa mengajak pada kebaikan, lalu orang itu yang diajak ikut, bahkan mengajak lagi yang lain, maka dia akan dapat pahalanya setiap orang yang diajak tanpa mengurangi pahala mereka. Kalau dengan pola itu tenang sekalian. Ada orang mitra itu belum aktif, mitra itu malah ngomongin kita di belakang dan sebagainya, nggak masalah buat saya, no problem. Itu mah urusan dia sama Allah SWT. Urusan saya dengan Allah SWT, saya bekerja ikhtiar. Saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai mentor, ngadain HS. Ngadain HS gak ada yang datang, nggak masalah. Mohon maaf Pak ya, aduh Pak, ini mohon maaf nih gak ada yang datang Pak, nggak apa-apa Bu. Nah Ibu, karena kita bertiga doang sama suami ya, sebab apa? Karena kita berdua doang nih Pak. Nah Bapak boleh nih, pas banget nih bisa nanya dengan saya nih. Jadi mungkin Allah takdirkan nggak ada orang karena Bapak belum paham. Nah maka dengan eksklusif Bapak bisa nanya ke saya. Oh gitu ya, iya. Jadi tenang Bu. Bonus turun ya biasa lah. Namanya bisnis naik turun biasa. Yang penting kalau pas turun, kita cek. Kenapa kok turun? Apakah kita kurang rekrut? Atau apa? Kata kuncinya sudah ada. Kerja cakep, peja, follow up, sharing, peja, saja. Cuma beda sekalian mindset yang benar. Mindset yang benar. Dan luar biasa sekalian, merubah mindset 1 ons dibutuhkan pendidikan 1 ton. Merubah mindset 1 ons dibutuhkan pendidikan 1 ton. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar kepada siapapun. Ke mentor kita, mentor orang lain, di YouTube, belajar. Belajar dan terus belajar. Insya Allah Pak sekalian, itu misalnya yang bisa saya berikan. Sudah 9:30. Ini Pak Musa atau Pak Untung yang jadi hostnya ini tadi ya?
Kita kembalikan ke yang punya. Pak KS Untung. KS Kuat, Untung. sehat, untung. Assalamualaikum Pak Silakan Untung. Pak Khalid Mana itu Pak yang Untung? paling. Ada. Saya jadikan co-host ya. Oh sudah. Kayaknya sudah jadi co-host ya. Pak KS Untung monitor. Atau sekalian sambil nunggu Pak KS Untung atau ini silakan yang mau bertanya boleh. Enggak sepakat dengan saya juga boleh. Enggak apa-apa. Karena juga namanya kita kan ini kan home sharing online ya. Ada yang bertanya sudah dijawab kah Pak Khalid? Iya mana tuh? Di follow up gimana Bu? Udah dicoba PGH-nya? Jawabnya saya nggak cocok Mas. Kita harus gimana Pak Khalid katanya? Oke. Kalau ada orang yang bilang nggak cocok, ada minta saya begini, aduh saya pakai PGH malah tambah ngilu. Oh gitu Pak ya. Maka pertama adalah itu namanya teknik handling komplain namanya. Handling komplain itu pertama adalah dengarkan keluhan mitranya. Kita ingat kita punya 2 telinga 1 mulut. Dengarkan dengan penuh ekspresi. Jangan dengerin sambil pakai handphone. Wah apaan PGH itu nggak efek. Oh gitu Pak ya. Nggak efek kenapa Pak? Kok bisa gini? Coba cerita dulu Pak boleh? Itu gimana tuh? Saya pakai PGH tuh malah kayak ini. Oh Bapak udah pakai berapa kali Pak? Saya udah gini. Oh gitu ya. Mana Bapak beli kapan? Gitu. Kemarin sama Mas gitu. Oh iya Pak. Wah. Lalu pertama adalah dengarkan. Yang kedua ulangi dengan penuh perasaan. Saya Pak kalau ke Bapak juga bisa marah juga Pak. Yang ketiga saya lihat kasih solusi. Gini Pak, gini, boleh nggak Pak kalau kita saya sih sebenarnya Pak pakai PGH, anak saya pakai PGH, alhamdulillah enak kok Pak. Mungkin di awal-awal kali ya, di awal-awal saja kali ya, Bapak mungkin kurang enak gitu ya. Atau ya sudah Pak, kalau memang Bapak udah cocok sama PGH-nya, Bapak coba sabunnya. Ya sabun bagus Pak. Enggak saya mau sabun. Oh ya udah Pak nggak apa-apa Pak. Nanti coba dicoba lagi ya. Ini saya balik ini. Saya mau uangnya balik. Ya udah kasih aja udah. Tinggal bawa pulang pergi aja ke rumah pakai sendiri gitu. Gitu. Udah kan dia pikirin. Kalau sudah diterima, sudah diulangi keluhannya, sudah dikasih solusi, sudah dikasih komunikasi, kok nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh. Gak usah baper, rekrut lagi yang lain, ajak yang lain gitu loh. Saya Pak Bu itu banyak kayak gitu. Wah sangat 1, 2. Mas, aku minum kopi Sevel kok pusing ya? Oh gitu ya. Kapan minumnya? Tadi malam. Oh pusing. Kok saya minum tiap hari nggak pusing ya? Wah jangan-jangan Mas ada masalah nih gitu. Gitu ya? Iya coba lihat tangannya Mas. Oh iya bener. Kurang minum Pak ini. Coba kalau besok lagi Mas, kalau minum kopi Sevel sambil tambahin air minum ya. Ada mitra, misalnya lihat mitra itu apa namanya? Waktu dulu beli kopi HNI. Lalu orang yang minum itu meninggal. Wah keren kan? Yang minta itu meninggal. Stres dia. Dia datang ke rumahnya, Pak, mana kopinya Pak? Masih ada sekitar 15 saset. Gini ya, saya minum semua satu malam ini. Semua saya minum. Kalau besok saya meninggal, berarti yang membuat meninggal itu kopinya. Tapi kalau saya besok sehat, berarti kalau meninggal itu udah takdirnya gitu. Diminum 15 saset. Besok masih hidup. Tapi malamnya murus-murus ya. Jadi artinya ibu kalian, kita itu harus paham bahwa kalau orang itu komplain, itu tandanya sebenarnya dia pengen membeli, cuma dia ada rasa kecewa gitu kan, karena nggak sesuai dengan ini. Kita terangkan dengan baik-baik gitu kan. Nggak apa-apa. Yang kalau nggak beli lagi nggak masalah, yang penting kita minta doa aja ya. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat, sembah berkah, ilmunya sebagainya. Doa saya Pak ya, semoga sukses di ANI, gitu aja. Gitu. Gitu Pak Untung. Ini Pak Untungnya udah open mic tapi nggak ada orang aja. Nah, mukanya Pak Untung nih. Waduh. Ayo Pak Untung. Ada lagi pertanyaan? Suaranya hilang. Suara hilang? Enggak, jelas kok. Silakan. Silakan Mas John, lanjut tanggung. Nanti satu ganti yang lain.
Ini gara-gara laptopnya kredit. Luar biasa ya, itu penjelasan tentang cakep dari Pak Khalid. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mumpung beliau masih ada waktu nih ya untuk bertanya langsung kepada masternya nih ya. Masternya cakep ya teman-teman. Masya Allah. Saya juga masih belum cakep kerjanya saya lihat. Kalau saya udah cakep, itu udah platinum Mas ya. Gimana yang kita ya? Kita harus Saya banyak merasa belajar, ya. di HNI terlalu baik sama saya. Kerjanya belum maksimal, belum pul-pulan, belum kayak orang kerja gitu kan. Tapi perusahaan udah ngasih banyak kepada saya ya. Masya Dapat Allah. bonus, dapat tabungan, dapat jalan-jalan gitu kan. Duh ya Allah. Kadang malu sama mitra. Malu sama mentor juga gitu kan. Gitu. Buat bonus puluhan juta tapi kerjanya nggak sesuai gitu loh. Tetangga saya itu berangkat pagi pulang malam gitu. Nggak pulang-pulang kadang-kadang karena tinggal di Jakarta. Bang Toib, Istrinya di Semarang gitu kan. Penghasilannya tidak 10% dari saya. Masya Allah. Jadi saya gini aja gitu duduk-duduk malam saya dapat bonus gede. Aduh ya kalau nggak PCA lagi, nggak follow up lagi, nggak kasih lagi, malu rasanya. Ya Allah ini jangan-jangan nih bonus gede itu ujian buat saya nih. Tapi tentunya bonus gede hari ini bukan yang dari awal duduk manis ya Pak Khalid ya. Dari awal bergabung Pak Khalid Nawawi itu Masya Allah geraknya luar biasa. Ya bisa gesitnya itu naik motor tengah malam sambil tidur itu bisa itu. Biasa di luar Pak. Biasa di luar Masya Allah. Ceritanya itu dari Bekasi ke mana dulu Pak Khalid? Citerep. Citerep. Bekasi Citerep pulang tengah malam gitu ya. Bisa yang berapa meter sambil tidur itu naik motornya itu skill yang luar biasa itu. Sampai sekarang nggak tahu motornya kemana ya. Kayaknya udah berganti. Udah jual. Udah dijual ya. Ya setangnya yang lurus sekarang udah jadi bulat ya. Rodanya yang tadinya 2 udah jadi 4, Masya Allah. Bonusnya udah Alhamdulillah. 10 juta ya. Udah hampir mendekati 100 juta ini kayaknya. Dan hampir di setiap prestasi-prestasi promo-promo yang ada di HNI itu beliau selalu dapat tuh, Masya Allah Pak Khalid nih. Tentu apa yang didapatkan hari ini bukan yang dari awal ongkang-ongkang, kongko-kongko, malas-malas, bukan ya. Tentu Pak Khalid juga sudah mempraktekkan sendiri ya dulu yang sudah disampaikan tadi, bagaimana bikin daftar nama juga ya Pak Khalid ya, bikin daftar nama, bikin RKH gitu ya. Iya, kalau di Jembreng ini sebenarnya panjang ya, karena waktu juga pasti kan nanti akan dijelaskan oleh mentor-mentor lain gitu kan. Mentor-mentor lain bahwa hari ini bisa lihat, kalau kata kunci sih yang penting manut sama mentor kita ya, insya Allah. Betul. Karena kita kalau mau bertanya kepada siapapun mentor ya di seluruh dunia bahkan gitu kan ya, yang sudah kemudian sukses di HNI, tanya bagaimana cara sukses di HNI, pasti rata-rata jawabannya cakep ya Pak Khalid ya. Cara kerja benar kerjain. Iya gitu-gitu aja. Gitu aja gitu. Saya jauh-jauh pengen ketemu Pak Rofiq gitu kan ya, pengen tahu bagaimana bisa sukses di HNI. Penjelasannya juga cakep Pak. Cara kerja benar gitu kan. Ke Pak Firly gitu, saya jauh-jauh ke Pak Firly, dijelasin juga cakep. Ke Pak Esa dijelasin cakep gitu. Cara kerja benar. Ternyata caranya sama hampir semua ya. Pasti mengerjakan cara kerja benar. Tadi udah disampaikan oleh Pak Khalid ya. Kerjakan cara kerja benar, insya Allah sukses di HNI ya Pak Khalid ya. Jadi kita nggak perlu bikin syarat-syarat tambahan apapun untuk sukses di HNI. Betul ya Pak Khalid? Gak usah meribet membuat syarat baru, jadi ribet nanti sukses di HNI. Sukses di HNI cukup dengan cara kerja benar, jalankan, cakep, bangun jalur-jalurnya, 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh, gesit PCA setiap hari, jangan lupa di follow up ya 2 kali 24 jam, dan home sharing ya, paling nggak minimal 2 kali sepekan ya. Masya Allah, itu insya Allah sukses ya ini. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Panjang gitu. Nih kayaknya nih ya, langsung nih ya. Pak Khalid, ada mitra saya katanya selalu bilang gak pede untuk cerita produk HNI ke saudara, tetangga, dan teman sekolah anaknya.
gimana caranya saya memotivasi ke mitra saya untuk pede PJA dan pakai produk HNI agar mereka juga bisa merasakan manfaat produknya. Gitu, Pak. Jadi yang pertama sekalian, penting banget adanya namanya ini. Kalau bahasa sederhana adalah buku mimpi. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau ngobrol sama mitra itu adalah, ayo bikin buku mimpinya, bikin dream wall-nya. Lalu ketika bikin dream wall-nya, kita ngobrol. Jadi kalau pengen sukses di ini itu adalah segera jadi executive director. Nah, omset harus besar. Caranya dengan kerja benar. Nah, cara kerja benar ini sama dengan kalau kita mengerjakan di perusahaan-perusahaan. Tapi belum pede, wajar, kalau baru biasa. Kalau nanti awalnya malu-malu gitu kan, nanti kalau udah siap biasa malu-maluin gitu loh. Saya itu sama istri saya itu diomelin tuh kadang-kadang. Ayah itu loh kalau mau ngomong yuk, nggak ada titik koma gitu. Cerewetnya kalau kalah sama ibu-ibu itu kalah itu. Yang Itu malu sama iya, istrinya. kalau istrinya. Nah, karena saya tahlilan, Bu. Lagi tahlilan itu ada yasinan orang meninggal itu saya terus PCA itu, Bu. Akikah anak saya itu. Makanya saya duduk dampingin ibu-ibu, banyak ibu-ibu pada datang itu. Yang datangnya datangnya pengen lihat bayi. Saya duduk di depan produk saya karena produknya di depan di depan ini kan, depan etalase saya kan di ruang tamu. Satu-satu saya ajak, ayo Bu, pakai ini Bu, pakai ini begitu. Itu istri geleng-geleng. Adik saya geleng-geleng, Mas, Mas gitu. Mangasmen ya, bukan itu Bro, gitu loh. Bonus saya ini meskipun dianggapnya orang besar ya, tapi belum ada apa-apanya. Ya Allah, kita kalau ada keluarga WA, Mas, minjem uangnya Mas, ini kurang buat ini. Aduh, enggak, jawabnya bingung sampai nggak berani saya buka itu. Malu lah saya misalnya. Malu, ya hubungan apa-apanya gitu loh. Ruko belum punya gitu kan. Embel-embel bisnis belum punya. Kalau tanya mitra, kenapa nggak bikin ruko? Ya ini saya nyontoin biar nanti kalau orang bisa ini itu nggak harus punya ruko. Padahal itu belum punya uangnya untuk beli ruko gitu loh. Karena saya nggak mau utang masalahnya. Udah sekarang udah mau utang lagi, udah stop utang lah gitu. Utang yang ada lunasin, udah nggak mau buka utang lagi. Ya kalau bisa beli cash, kalau enggak ya nabung dulu lah gitu. Gitu. Dulu memang utangnya banyak ya. Nah, makanya saya lihat penting ketika kita ngomong menyampaikan hal ini bisnis besar, maka yang kita dulu yang banyak mitra itu nggak pede, itu biasanya perlu contohin. Nah, Anda contohin sekali 2 kali. Dampingin, "Yuk saya contohin, saya dampingin." Gitu. Contohin biar dia pede. "Oh, gitu doang toh. Kalau gitu doang saya bisa." Gitu. Saya dulu dampingin Pak Esa sekali 2 kali ya, nggak lama. Karena saya tahu, oh gitu doang ngomongnya, kalau saya bisa lah. Bismillah gitu. Saya dulu nggak pedenya karena saya naik motor, mitra saya itu orang kampung kota wisata. Dia rumahnya gede-gede gitu. Dia punya mobil, Pak Esa dampingin lah. Yang kenapa? Ya kan naik motor Pak, malu saya naik motor, dia punya mobil begitu. Udah, ternyata begitu dampingin, ya ngomong gitu doang ya, besoklah saya pas sendiri lah gitu loh. Gitu. Betul. Karena memang sederhana ya Pak Khalid ya, yang Iya. diomongin. Lah Ya. kebayang kalau mentor itu dampingin terus setiap hari, mentornya 1, mintanya banyak. Kayak mana dibelah-belah gitu kan. Makanya cara kerja benar itu biar terduplikasi. Karena misalnya yang diduplikasi itu tidak hanya cara kerjanya saja, tapi juga mindset-nya, cara Betul. berpikirnya gitu loh. Jadi ketika berpikirnya besar, bahwa ini bisnis besar, itu orang siap mengerjakan. Saya sering bilang sama teman-teman, kenapa Bapak waktu di kerjaan dulu, kerja semangat luar biasa. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi. Lah sekarang Anda ngerjain hal ini kok nggak semangat, kenapa? Satu aja, takut ditolak. Padahal itu, kalau ditolak itu nggak ada yang hilang gitu loh. Bayangkan saja, kalau Rasulullah SAW dulu pas dakwah itu takut tolak. Ada Islam? Nggak ada itu. Rasul itu ya Allah, Bu, diludahin, dikasih kotoran, diancam dibunuh, dilempar batu. Dia tetap senyum. Gitu loh. Kita nggak ada seujung kukunya. Gitu. Kalau saya begitu, dampingin, Bu, dampingin. Contohin 1, 2 kali sampai 3 kali. Ayo besok jalan sendiri begitu. Nah, begitu ya Bu Mega Damayanti. Ini selanjutnya Pak Khalid dari DC Ambacang, Padang.
Gimana caranya Pak, mitra diajak home sharing tidak mau datang? Katanya. Itu biasa. Saya juga dulu gitu loh. Jadi gini aja, saya misalnya gini, Pak mitra saya nggak diaktif Pak. Saya tanya, Ibu waktu pas daftar pertama, daftar mentor, sampai berapa bulan, 2 tahun udah aktif? Saya 2 tahun udah aktif Pak. Ya udah gitu loh. Sama gitu. Pertanyaannya waktu Ibu belum aktif, mentornya gimana? Japri nggak? Ini komen nggak? Ngajak terus nggak? Ya udah begitu aja udah. Ingat, orang aktif itu semangat dia ini bukan karena kita. Karena Allah SWT sudah menggerakkan hatinya. Ya udah doain aja ya Allah Pak Muson, Pak Muson tarik lama-lama tak. Gitu loh. Jadi sama Mas Ali, sama. Ngajak home sharing itu, kalau saya pribadi, kalau ada mitra yang belum bisa ajak home sharing, datengin saya ke rumahnya. Saya datangin rumahnya, ngobrol. Jadi home sharing itu Bu tidak harus duduk di lantai, duduk di kursi, pakai makanan, pakai minuman, tidak harus. Sambil masak, ngobrol ini home sharing. Bahkan saya dulu sering sama Pak Heri Permana itu di pom bensin. Buka kap mobil, duduk di mobil berdua ngobrol. Itu home sharing gitu loh. Jadi dimanapun home sharing, makan bakso home sharing. Intinya adalah menyampaikan peluang-peluang HNI, menyampaikan informasi baru. Bu, tahu nggak Bu? Sekarang ada stream fiber loh. Ada mitra saya tuh rajin home sharing. Lalu saya bahas stream fiber. Loh Pak, ini produk HNI ya? Iya Bu, ini produk HNI. Loh, oh saya nggak tahu. Masa sih Bu? Oh iya Bu, mentor Ibu soalnya stokis DC. DC nyicil, duitnya nggak banyak. Jadi nggak stok sim fiber gitu loh. Karena dikatakan mahal, makanya Ibu nggak tahu sim fiber. Gitu Pak ya? Oh iya. Oh, itu begitu saya cerita sim fiber, Nyicil nih. beli gitu. Nyicil. Itu saya kan nih, Bu, boleh nggak Pak saya di DC nyicil? Boleh Bu, boleh, itu terserah Ibu. Cuma kasihan Bu, nanti Ibu produknya nggak ada, bolak-balik ke DC, ke BC. Itu produknya 20 juta ada aja, itu belum tentu apa namanya Ibu semua produk ada. BC aja yang modal 200 juta, kadang produk ada yang kosong. Jadi yang penting bahasa kalian, kalau belum bisa diajak home sharing, datengin. Kenapa? Karena kita menebar manfaat, gitu loh. Oke. Seperti itu ya Bu Desi Ambacang. Ini selanjutnya Pak Khalid dari Uswatun Hasanah Pemalang nih Pak Khalid. Siap. Gimana cara bagi waktunya ya Pak ketika kita sudah mau gesit tiba-tiba anak rewel minta didampingin padahal cuma sekedar main gitu. Terus sedangkan waktu PCA kadang jamnya sudah mepet. Apakah lewat online dulu baru besoknya lanjut offline atau bagaimana? Bagi waktunya gimana Pak Khalid? Sebenarnya gini aja Bu, itulah masalah dengan mindset. Kenapa ibu-ibu hari ini ketika ekonominya kurang, lalu beliau bekerja di pabrik, apakah ibu pernah komplain sama pabriknya? Mau anaknya rewel, kayak anaknya nangis, kayak mau belum makan, belum mandi, tetap ditinggal kerja. Bahkan banyak mitra HN itu, beberapa yang saya kenal itu, bahkan dia sampai apa saya lihat, sampai ninggalin anaknya ke Taiwan, ke Hong Kong. Nggak pulang-pulang, demi apa? Uang. Nah pertanyaan saya lihat, kalau hari ini ibu tidak prioritas, itu kenapa disebutnya RKH itu adalah mementingkan yang prioritas. Apa prioritas ada di HNI? Kalau istilah prioritas kan enak, bisa ngejelas istilah prioritas. Saya mengerjakan HNI saya lihat, itu saya sekarang bagi. Yang tidak prioritas dan bisa didelegasikan, saya delegasikan. Input produk, melayani mitra, daftarin agen, ngantar produk, terus nulis produk, belanja, transfer, itu semua sudah saya delegasikan. Kenapa Mas kalian? Karena saya yang prioritas. Apa itu? Ngomong anak, melayani istri, jagain anak, itu prioritas buat saya, nggak bisa diwakilkan. Mendidik anak itu nggak bisa diwakilkan Mas kalian. Kalau HS, PCA, home sharing, terus apa namanya ngantar produk itu bisa diwakilkan. Tapi melayani istri, jaga istri, ngomong anak, didik anak tidak bisa diwakilkan. Itu prioritas saya.
Maka ya kalau misalnya kayak kemarin, tadi pagi, saya WA, tolong pulang, saya nggak kuat. Saya bilang mitra saya, tolong wakilkan HS-nya, saya pulang gitu. Kenapa? Saya prioritas buat saya. HS bisa diwakilkan. Nah, pertanyaannya Bu, Ibu prioritas nggak dengan anak Ibu? Kalau Ibu prioritas dengan anak Ibu, kan Ibu tahu jam-jamnya jam berapa aja. Maka dibagi RKI itu. Di saat malamnya disetting. Oh saya biasa anak itu bangun jam 5. Jam 5 sampai jam 6 biasanya mandi sebagainya. Kalau dia makan sebagainya, nah sambil nyuapin, saya mau PCA sama sebelah rumah. Sambil ngajak jalan-jalan anak saya mau PCA sampai ini. Kok anak saya udah jam segini rungsing, berarti jam waktu tidur. Maka saya klonin dulu. Nanti jam segini saya PCA lagi. Nanti akan ketemu. Polanya ketemu. Online kah, offline kah gitu loh. Saya Bu, kalau siang hari jam 12 itu online pasti. Saya bikin status Z di HP, di story di WA. Lalu saya tungguin, saya tungguin. Saya tungguin siapa yang lihat status saya nih. Oh, ada Pak Muson. Langsung jawab Pak Muson. Langsung lihat Pak Muson. Pasti langsung jawab begitu loh. Karena Pak Muson lagi megang HP, lagi nyantai pasti buka story itu. Seperti itu. Kapan waktunya offline? Saat ngantar anak. Ngantar anak set. Begitu ketemu orang, Assalamualaikum Pak. Bapak anaknya di sini. Iya. Oh, Bapak tinggal di mana? Kerja apa? Begitu. Minimal apa saya lihat? Minimal dia tahu saya orang HNI dan beliau menyimpan nomor saya. Supaya ketika beliau menyimpan nomor saya bikin story di WA, beliau lihat. Gitu. Begitu lihat, capri. Lihat, capri. Begitu. Skala prioritas. Skala prioritas asal lihat. Tidak perlu, tidak harus sepenuh waktu, yang penting sepenuh hati. Karena prioritas kita itu adalah keluarga. Ibu-ibu adalah keluarga. Gitu ya. Paham ya? Seperti itu ya, Bu Usma. Bu Usma ini tadi dari Pemalang, Pak Khalid. Tadi di awal, Pak Khalid kan sering ke Pekalongan ya. Pekalongannya mana? Kayaknya kalau mau ikut gabung boleh ya Pak Khalid ya? Boleh. Kan sama-sama vektor toh. Sip. Nah, nanti di Japri nih Pak Bu Usma. Pemalangnya di mana biar bisa ikut gabung ya. Ya, nanti saya kasih nomor WA ya mitra saya di sana. Siap. Di Pekalongan alhamdulillah sudah ada 6 ED. Masya Allah. Sudah ada 6 ED Bu Usma. Ya. Di sana nanti ada mungkin 3 atau 4 LED baru lahir. Mantap. 5 dengan Bu Usma di Pemalang ya. Amin. Baik, nih selanjutnya Pak Khalid. Bu Yes. Winarti. Pak, gimana caranya mutus urat malu? Sederhana, Bu. Kalau saya mikir begini, lebih malu mana saya punya utang banyak, ketemu sama orang yang utangin, belum bisa bayar, atau saya itu PCA. Gitu. Lebih malu saya setiap hari diremehin orang karena nggak punya duit, anak nggak bisa makan, nggak bisa jajan, daripada saya PCA. Lebih malu mana kalau nanti saya kalau kemana-mana naik motor kepanasan kehujanan. Lebih malu mana kalau rumah saya nggak lunas gitu. Tinggal dibahas aja timah aja. Gitu. Kalau ibu merasa bahwa aduh saya Pak malu Pak punya utang, ya udah ke jalan gitu loh. Karena dia di jalan udah tahu PCA. Kalau kita menebar kebaikan nggak ada rasa malu, Bu. Kalau semua malu, Bu, lalu siapa yang menebarkan kebaikan ini? Siapa lagi? Makanya kalau saya menghilangkan rasa malu adalah sekalian, saya kerjakan. Ya pertama awalnya malu. Yang sekarang jadi malu-maluin. Gitu. Yang penting daripada ini mau nggak ya? Mau nggak ya? Itu aja. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, lagi ngapain Pak, lagi ngapain Bu. Malu itu kalau kita melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tapi kalau kita malu melakukan kebaikan, hati-hati. Itu bisa masuk ke syirik itu. Itu ya Bu. Mohon maaf kalau saya rada keras ya. Ini kalau ini. Silakan Amusan, ada lagi. Amusan? Iya, saya juga sering nyampein tuh ya ke mitra itu kan ya, Pak Khalid tentang kita harus memutus urat malu gitu kan. Di luar sana itu
banyak gitu kan ya, orang-orang yang pakaiannya minim gitu kan ya, nggak sopan gitu kan, dengan dandanan menor gitu kan ya, yang ditawarkan racun aja nggak malu gitu loh. Sering lihat ya teman-teman ya, kalau di luaran sana ya, orang nawarin rokok itu kan ya, itu yang nawarin itu ya Allah, nggak sopan pakaiannya gitu kan ya, dandanannya nggak pantas dilihat gitu kan ya, tapi begitu pedenya yang ditawarkan racun lagi. Masa iya gitu kan ya, ibu-ibu yang ada di sini yang soleha, yang tampilannya cakep-cakep, rapi-rapi gitu kan ya, bagus-bagus gitu kan, yang ditawarkan bukan racun, penawar racun. Masa ya malu ya Pak Khalid ya? Siap. Yang kita tawarkan itu penawar racunnya, Masya Allah, kebaikan gitu kan ya. Maka jika mereka aja nggak malu, masa kita harus malu? Kita harusnya lebih pede ya. Kayaknya nggak ada alasan untuk malu deh untuk apa namanya nawarin HNI, gesit di HNI gitu ya, teman-teman. Masya Allah. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nah, oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya, teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Khalid mungkin ada yang ini closing materinya. Ya, saya lihat intinya adalah saya lihat kalau hari ini kita menjadi sukses di HNI, maka perlu Anda pahami bahwa hal itu bisa sangat besar luar biasa, sangat besar luar biasa. Dan setiap hari, setiap detik kita melakukan di HNI itulah sebuah kebaikan dan itu berujung pada pahala Allah SWT. Jadi kalau hari ini Anda belum sukses, jangan HNI. Dan jangan bikin RKH, jangan hanya kerja cakap itu karena gara-gara pengen nggak mau dimain mentor, nggak mau nanti tak malu kalau di grup nggak kirim RKH, bukan itu tujuannya. Tujuannya karena saya pengen sukses. Maka sering saya kalau dalam acara itu mengatakan bahwa di sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda itu cuma pajangan dinding. Kalau mereka itu nggak aktif, mereka nggak semangat, itu urusan mereka. Urusan saya harus tetap semangat. Semoga dengan begini Allah memberikan ridhonya pada kita, pada saya, sehingga Allah memberikan keberkahan di hidup saya. Utang lunas, segera bisa haji, bisa umroh, bersama keluarga, bisa punya kendaraan terbaik, punya rumah yang lapang, punya pesantren, punya masjid, semua yang saya inginkan terwujud. Dan saya siap untuk berdarah-darah di situ. Nggak apa-apa sekalian, meskipun saya meninggal dalam kondisi PCA, HS, dan follow up gitu, saya yakin meninggal saya dan meninggal husnul khotimah. Istahidan, apa namanya itu, hidup mulia atau masih syahid lah, begitulah, maaf ya. Jadi sekalian, intinya adalah sekalian hari ini menebar manfaat kepada seluruh umat. Jangan pernah mikirin pada pendapat orang lain, jangan pernah mikirin pandangan orang lain. Yang kita pusingkan, yang kita pikirlah pandangan Allah pada kita hari ini. Nggak usah pentingin melakukan orang lain pada kita. Yang penting adalah kita melakukan karena kita pengen Allah SWT itu menjatuhkan cintanya pada diri kita. Kalau Allah SWT menjatuhkan cintanya pada kita, saya lihat apapun mimpi Anda, kebutuhan Anda akan dicukupi Allah SWT. Mungkin itu saya lihat, mohon maaf jika penyampaian saya beda dengan yang lain. Mungkin ada tersindir, ada kata-kata kasar yang membuat Anda mungkin kesindir ya. Mohon maaf jika banyak salah hilaf, karena itu saya yang salah. Kebenaran datang dari Allah SWT. Terima kasih semuanya. Mohon undur diri. Semoga kita semua bisa bertemu di inaugurasi Januari 2021. Amin. Amin ya rabbal Dan alamin. siapakah LED berikutnya? Ya Allah yang angkat tangan, semoga segera jadi LED Prime, Crown Executive Director, sampai sama Platinum, dan semua tercapai semua hajatnya. Amin. Takbir. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Allah Ini Akbar. dari saya sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya, yang semangat teman-teman, penuh ikhlas ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Khalid Nawawi. Masya Allah, materinya sangat luar biasa, menggugah ya. Materi sederhana, cakep, tapi disampaikan dengan penuh antusias, penuh semangat, dan penuh inspirasi ya. Kita banyak mendengarkan kisah-kisah inspirasi dari beliau, motivasi yang luar biasa. Teman-teman, yuk bismillah, yang awalnya
bikin RKH, gabung HNI, bikin RKH, gabung kelas akselerasi, bikin RKH-nya karena nggak enak sama mentor, ya pasti ya sebagian besar banyak ya yang memulainya masih karena nggak enak gitu kan ya, karena terpaksa gitu kan ya. Mungkin awalnya bisa jadi seperti itu, tapi malam hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Khalid. Yuk mulai bikin RKH-nya karena kita memang siap sukses di HNI. Karena itu kebutuhan saya untuk sukses di HNI. Karena ini adalah bisnis saya, ini bisnis besar ya teman-teman. Kita bukan tadi sama Pak Khalid sampaikan, kita nggak kerja sama mentor ya, tapi kita bisnis di HNI, bisnis sendiri tapi tidak sendirian. Alhamdulillah teman-teman, jadi bikin RKH-nya siap ya. Nggak pakai apa namanya lagi terpaksa gitu, nggak enak sama mentor dan sebagainya. Tapi karena memang kita siap sukses di HNI, dengan kesuksesan kita HNI memang menjadi LED bukan tujuan utama teman-teman, memang menjadi LED bukan tujuan utama, tapi dengan menjadi LED teman-teman insya Allah banyak pintu kebaikan yang akan terbuka. Gerbangnya itu di situ insya Allah ya. Dengan kita menjadi LED, disitulah pintu gerbang, pintu kebaikan-kebaikan yang berikutnya akan terbuka. Maka teman-teman yuk semangat gitu kan ya. Karena jika impian kita hanya untuk sukses untuk diri sendiri gitu kan ya, bisa jadi kalau cuma untuk makan gitu. Dulu saya ingat betul ya, ketika saya mulai gesit di HNI gitu kan ya, ibu saya pernah bilang gitu kan ya, walah lele apa gajimu kurang buat makan gitu. Cuman dulu saya pernah ditanya seperti itu ya sama ibu saya gitu kan. Tapi kemudian saya tanya balik, Bu, apa ibu nggak mau umroh gitu kan? Apa ibu nggak mau ini? Ya, ketika ditanya seperti itu, oh ya mau gitu kan. Ya udah doain gitu kan, saya bisa sukses di HNI. Wah didoain kencang. Jadi teman-teman, kita bikin impian nggak cuma sebatas untuk perut kita sendiri gitu kan ya, untuk keluarga sendiri teman-teman. Tapi ayo kita buat impian, yang impian itu lebih luas lagi teman-teman, bagaimana bisa memberikan hadiah terbaik buat orang tua. Sampai hari ini teman-teman, dari kita dilahirkan, diasuh, dilahirkan teman-teman sebesar ini gitu kan ya, kita udah memberikan hadiah apa buat orang tua kita teman-teman. Jika kemudian hanya sekedar gaji 3 juta, 5 juta cukup gitu kan ya, atau 10 juta cukup, kenapa enggak kita kemudian mencari gitu kan ya, sukses kemudian mendapatkan 100 juta, 10 jutanya buat kita sendiri, 90 jutanya disedekahkan. Itu kan lebih luar biasa, lebih mulia teman-teman ya. Maka yuk miliki mimpi yang besar dan benar teman-teman. Tidak cuma besar tapi mimpi yang besar dan benar, dan jangan lupa bagi mimpi kita kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada pasangan kita, anak kita, saudara kita, dan jangan lupa orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Bagi impian kita. Impian kita dibagi ke mereka, minimal kita akan mendapatkan doa. Karena di antara kesuksesan ya, kesuksesan di HNI itu ya, selain doa dari pasangan, doa juga dari orang tua, doa juga dari orang lain ya. Bisa jadi orang yang menolak kita bahkan gitu kan ya. Makanya jangan lupa ketika ditolak, tetap bahagia, tunjukkan gestur terbaik, senyum sumringah, mata berbinar-binar, sikap bersahabat ya. Ketika ditolak minta doanya. Ucapkan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih, dan minta doanya. Minimal karena nggak enak dia ngaminin gitu kan ya. Bisa jadi yang mengaminkan doa kita adalah orang soleh-solehah, hanya belum paham aja dengan penjelasan kita. Dari doa-doa mereka kita bisa insya Allah ya gitu kan, di antaranya terkabul ya. Maka teman-teman yuk ya, berdoa juga nggak cuma rezeki ya teman-teman ya, berdoa minta karakter ya. Jadi banyak hari ini teman-teman jarang yang berdoa untuk kemudian meminta karakter apa, karakter mampu yang ada di HN itu ya, mau banget sukses, mau banget berproses, hanya itu antusias, penuh semangat, karakter mandiri, bergantung hanya pada Allah, positif dalam setiap keadaan dan kondisi, ulet dan tangguh menghadapi segala halangan dan rintangan. Itu karakter itu harus kita juga minta tuh sama Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan karakter mampu itu teman-teman kita bisa ya mampu juga sukses di antaranya. Istiqomah Gesit PCA, syiar kebaikan, istiqomah Gesit PCA karena syiar untuk kebaikan, bangun pasar halal teman-teman, dan siaplah kemudian menjadi penguasa pasarnya. Andalah pemenangnya, penguasa pasarnya. Yuk buat RKH bukan lagi karena ini formalitas, bukan ini karena tugas, bukan ini karena kelas, bukan karena mentor, tapi kita ingin syiar kebaikan, bangun pasar halal dimanapun teman-teman berada. Siap ya teman-teman ya. Dan tadi Pak Khalid tadi kasih saya garis bawahi, tidak perlu sepenuh waktu di HNI.
Sepertinya Bang Muson mati ya sinyalnya. Ya. Hilang Bang Muson. Oh, hilang ya? Iya. Gimana sekarang? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Jadi gitu teman-teman ya. Walaupun nggak bisa sepenuh waktu, yang penting kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh cinta di HNI. Walaupun cuma 1-2 jam, kita kerjakan dengan kita bekerja untuk orang lain, bekerja untuk membesarkan bisnis orang lain, aja semangat, gitu kan ya. Semangat, nggak boleh telat, nggak boleh salah. Masa iya ngerjain bisnis kita sendiri sejam atau 2 jam kita asal-asalan, gitu kan ya. Ogah-ogahan, males-malesan, nggak dapat ya. Karena kita kalau mau sukses nggak bisa tuh cuman kongkong-kongko, guling-guling di rumah nonton sinetron sambil ngemil, sukses nggak bisa ya teman-teman ya. Yuk ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Khalid, kita juga harus kemudian tunjukkan attitude kita, bisnis HNI, ini bisnis saya, ini bisnis besar teman-teman, yang layak banget untuk kemudian kita perjuangkan di sini ya, nggak cuma untuk kita hari ini, tapi untuk anak cucu keturunan kita kelak insya Allah. Dan saya meyakini jika hari ini orang ketika menyebut pasta gigi yang disebut adalah Pepep Denden, menyebut deterjen itu Rin Soso, saya yakin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ketika disebut pasta gigi, maka yang disebut adalah PGH. Ketika disebut deterjen, itulah greenwash. Suatu saat nanti itu akan terjadi teman-teman. Dan dimulai dari sekarang. Dan saya sering menyampaikan bahwa HNI adalah kita sedang membangun sebuah peradaban besar di masa depan. Dan kita berada di dalamnya. Yakinlah teman-teman, insya Allah kesuksesan itu akan datang ya. Ditolak sekalipun, insya Allah kita akan mendapatkan pahala-pahala kebaikannya dan menjadi amal jariah ya, insya Allah buat kita hari ini dan di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan teman-teman yang datang, yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu adalah dari kami sendiri ya. Insya Allah kita terus berproses, terus belajar sama-sama, cepat-cepat belajar menjadi pembelajar cepat, dan sama-sama kita raih sukses di HNI, berpegangan tangan, insya Allah kelas akselerasi, yuk saling mengingatkan 4 bulan dari sekarang ya teman-teman, atau yang sudah berjalan, raih 10 juta pertama di HNI, bukan itu tujuan utamanya, tapi dengan kita meraih 10 juta pertama di HNI, jadi LED, akan datang pintu kebaikan-kebaikan yang berikutnya yang bisa kita buka insya Allah ya. Amin. Baik, kita tutup kelas kita pada malam hari ini, pertemuan kita pada malam hari ini dengan berucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? HNI, sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Mau sukses. Caranya PCA Action. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.